A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah la nabiyya ba'da. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semakin hari kita melewati waktu terus menerus, esensinya adalah kita sedang mengurangi kesempatan. Berbahagialah orang-orang yang Allah panjangkan umurnya, Allah baikkan amalnya. Seperti apa yang disebutkan oleh Rasulullah, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia itu kalau dipanjangkan Allah umurnya, dibaguskan Allah pula amalnya. Oleh karenanya, sebaik-baik orang, setiap detik yang sudah dilewati, kalau kita sering disebut hari berganti hari, maka amalan terbaiknya adalah memperbaiki terus keimanan, jati diri, niat, amal soleh, amal ibadah, ketawaduan. Ya, hari ini kita akan bicara akhir dari wara dan kita akan masuk kepada zuhud. Kejuhudan juga perlu, sehingga nanti apapun yang Allah hadiahkan dalam hidup kita, semuanya adalah dalam rangka penguatan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mengerikan adalah Allah titipkan istidraj dalam hidup kita. Itu adalah sesuatu yang mengerikan. Kita dibuat sia-sia, kita dibuat terpana, kita dibuat lupa. Sebab orientasi kita adalah kenikmatan, kebahagiaan, ketenangan. Allah berikan itu kepada diri kita, tapi tenang, bahagia itu tidak membuat kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, pada malam yang berbahagia ini, sebelum kita mulai kajian, sunnah hukumnya setiap orang mau mengawali majelis ilmu, dia berdoa kepada Allah. Yang pertama doa kita adalah kita diampunkan Allah semua dosa-dosa. Dosa-dosa masa lalu, dosa-dosa yang mungkin baru saja kita lakukan, dan kemungkinan dosa-dosa di masa akan datang yang mungkin saja akan singgah di dalam hidup kita. Doa kita berikutnya kepada Allah adalah diberikan Allah kita kekuatan dan hidayah, agar hidup kita ini diarahkan kepada sesuatu yang benar, diberi pencegahan kepada sesuatu yang salah, sehingga akhirnya kita ini seperti mendapat bimbingan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Kita juga berdoa secara manusiawi, dijauhkan Allah kita dari mara bahaya, dari bala, dari cobaan, apalagi mara bahaya, bala, cobaan membuat kita runtuh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga berdoa dimudahkan Allah hajat, cita-cita, tujuan, doa yang selama ini kita panjatkan, kita sebutkan, kita minta kepada Allah, mudah-mudahan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara khusus kita berdoa, saudara-saudara kita yang sakit diberikan Allah kesehatan dan kesembuhan. Saudara-saudara kita yang sedang dalam kemiskinan dan kesempitan diberikan Allah kelapangan dan keluasan rezeki. Saudara-saudara kita yang sedang lemah imannya diberikan Allah hidayah. Dan insya Allah kita semua adalah orang-orang yang husnul khatimah. Salam dan salam kita hadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah menjadikan Rasulullah sebagai uswatun hasanah. Alhamdulillah pembukaan sudah selesai. Tapi jangan dianggap pembukaan itu seremonialistik. Saya 2 kali khutbah belakangan ini agak emosional. 2 khutbah, 2 kali. Tapi emosional itu tidak boleh sebenarnya. Karena walaupun tidak ada yang tidur, tapi saya bilang dalam khutbah, pesan inti dari khutbah itu adalah takwa.
Semua orang yang datang ke masjid mendengarkan khutbah Jumat harus ingin menjemput ketakwaannya. Kalau takwanya luntur, diperbaiki. Kalau takwanya hancur, diperbaiki. Kalau takwanya sedang rendah, ditinggikan. Kira-kira gitu. Tapi ada orang menganggap sholat Jumat itu seremonialistik saja. Ini masalah. Ya, sehingga bagaimana mau terbenahi charger keimanannya, ketakwaannya kalau dia menganggap sholat Jumat itu ecek-ecek. Itu kalau bahasa orang Medan ecek-ecek. Jadi memang kita ini kelemahannya, kita bolehlah kaji kelemahannya. Kelemahan kita di negara mayoritas adalah kita menganggap semua yang masih Allah hadiahkan kepada kita itu sesuatu yang sederhana, padahal itu mahal di negeri orang. Tidak usah jauh-jauh. Di Singapura itu tidak bisa kita dengar azan keluar dari masjid. Tidak, walaupun itu di daerah. Di Geylang itu daerah Melayu. Geylang itu hampir semua Melayu. Masjid-masjid di Geylang tidak ada suaranya keluar, tetap di dalam. Kita ini, ya, case 1-2 ketemu ada orang pening mendengar suara azan, pening mendengar suara tarahim misalnya. Ya gitu, kadang-kadang karena kesombongan kita. Yang kedua, ya, di negeri minoriti kalau masuk Jumat, nah itu yang saya sebut Pak. Izinkan saya menceritakan pengalaman sedikit, mungkin dulu udah pernah saya ceritakan. Saya 2015 pernah ikut sholat Jumat di Belanda, kan saya bilang. Jadi begitu hari Jumat masuk di Masjid Probo Sutejo itu Pak, masjid yang dibeli-beli, ya, masjidnya orang Asia katanya, karena di situ yang sholat Malaysia, Indonesia, Singapura gitu-gitu ya. Di sana ternyata masjid itu punya identitas juga, ada masjid Afrika, ada masjid ini. Wah, lantainya 2, lantai 1 dari jam 8 pagi emak-emak sudah masak itu Pak, goreng ubi Pak, goreng ubi, goreng bakwan, goreng pisang goreng. Karena bagi mereka hari Jumat itu hari raya, benar-benar hari raya. Disitulah baru terasa hari raya. Anak-anak lari ke sana kemari Pak, yang muslim-muslim itu. Di atas sholat Jumat. Sholat Jumat itu kalau saya hitung hampir 2 jam. Karena khutbahnya saja lebih dari 1 jam karena pakai apa namanya? Pakai infokus khutbah. Karena bagi mereka itulah tempat di mana mereka belajar. Habis itu tidak ada lagi. Gitu. Jadi kalau saya mau menceritakan kepada mereka yang belum pernah pulang ke Indonesia sudah 12 atau 20 tahun atau 30 tahun, malu saya menceritakan Jumat bagaimana di Indonesia. Kenapa? Bagi mereka ghirah Jumat itu tinggi, spesial, sesuatu yang benar-benar mencarger sesuatu yang lama sudah tidak dicarger. Nah inilah maksud saya. Oleh karenanya sama seperti tadi kan bicara pembukaan. Jadi jangan pernah kita menganggap biasa doa pembukaan, doa penutupan, jangan dianggap itu seremoni. Jangan-jangan bibarokatil ilmi. Jadi berkah ilmunya itu justru Allah buat di sana tuh. Ya, mengawali belajar dengan doa atau mengakhiri belajar dengan doa. Bagaimana Allah titipkan berkah ilmu? Banyak case-nya. Satu, Allah pintarkan kita. Itu namanya al-ilmu bil ilmi. Habis dipelajari, diingat, bisa diceritakan. Itu yang kedua, levelnya al-ilmu bil amal. Belajar, paham, tahu, nggak pandai menceritakan, tapi pandai mengerjakan. Alhamdulillah. Yang ketiga, belajar, nggak paham, mengamalkan pun payah. Nah, kira-kira gitu. Tapi atas izin Allah, dimudahkan Allah keturunannya belajar agama dan mengerjakannya. Jadi ada orang, efeknya itu pada generasi ketiga, yang belajar dia, yang bersungguh-sungguh dia, tapi mungkin Allah tidak hadirkan kepada dirinya paham yang tinggi. Allah tidak berikan pula kekuasaan kepada dirinya mengamalkan yang banyak, tapi atas izin Allah dimudahkan Allah dia punya keturunan menjadi orang yang mudah dalam urusan agama. Ada yang begitu. Jadi maksud saya jangan dianggap sia-sia. Itu yang bolak-balik saya sebut. Kenapa? Mungkin ini orang waktu belajar kepasrahannya dan ketawakalannya tinggi, walaupun ingatannya sudah tidak bagus. Baru dibilang Ustadz itu A, begitu masuk yang ba, lupa lah dia yang A misalnya gitu kan. Itu kan tamsil di mana dulu Imam Syafi'i pernah belajar misalnya gitu ya. Mudah-mudahan semua kita ini diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa saya hanya itu, karena tidak ada yang sia-sia. Sebenarnya kalau bicara ini kita selesai nanti jam 10. Mungkin Bapak Ibu 10.30 baru sampai rumah. Ini kan sebenarnya sesuatu yang sia-sia. Ngapain lama-lama di sini? Bagusan nonton sinetron atau nonton film Korea di YouTube
YouTube yang tidak habis-habisnya karena episodenya sampai ratusan gitu ya. Tapi kenapa memilih di sini? Saya melihat ini adalah ikhtiar. Tidak semata-mata hanya untuk mendapatkan ilmu karena untuk pintar, tapi mungkin ada ghirah di dalam hati kita, yang ghirah itu kita tidak mampu menceritakannya. Ghirah apa itu? Nah, ditambah Allah mudahkan langkah. Ada orang ghirah tinggi, langkah tidak mudah. Kenapa? Mungkin masih bertempur dia dengan ikhlas hati. Apa itu ciri-ciri orang yang bertempur dengan ikhlas hati? Ini saya sebutkan, ini pengalaman kita semua ini. Pengalaman kita semua. Saya juga sering mengalami. Gini, sora mau dengar pengajian itu, tapi dibuat Allah hitung-hitungan kita dengan capeknya badan. Paham? Baru pulang habis maghrib, di rumah nangis pula anak. Udah habis pula gas, belum dibeli lagi misalnya itu. Bercampur-campur semua. Begitu mau pergi ke masjid, teringat semua masalah itu, sehingga berat badan untuk sampai ke masjid. Padahal sore nunggu pengajian kira-kira gitu. Nah, inilah menurut saya pengelolaan hati. Jadi sama sebaliknya, ada orang sesibuk apapun, secapek apapun, karena memang sudah tinggi keikhlasannya untuk mendapatkan belajar itu tadi, proses belajar itu tadi, jadinya dimudahkan Allah. Hujan tidak menjadi sebab datang tidak ke masjid misalnya. Gerimis tidak menjadi sebab, asam urat menjadi sebab, kira-kira yang gitu-gitulah. Jadi tidak ada sebab lagi itu, sebab sudah tinggi dia punya ghirah untuk sampai ke masjid. Ini ada belajarnya di tasawuf itu maksud saya. Tidak ada belajar yang kayak gini ini pada ilmu jasmani. Ini belajar pada ilmu rohani. Mengelola hati supaya hati ini terlibat kepada setiap aktivitas yang kita kerjakan, seimbang apa yang kita ucapkan dengan apa yang kita kerjakan. Seimbang apa yang kita tuju dengan apa yang kita niatkan. Nah, itulah makanya kalau udah seimbang ini, insya Allah semua akan dimudahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, Bapak Ibu dan kita lanjut kajian. Sedikit lagi habis wara ini kita akan tuntas wara ini ya. Saya sudah buka kian ini zuhud ini. Gini. Jadi Bapak Ibu, saya pernah ditanya sama jamaah dulu, lucu-lucu juga nanya. Pak Ustadz, ini copy paste dari web mana ini bahannya? Saya bilang, Anda boleh cari bahan saya ini. Kalau saya copy paste, berhentikan saya ceramah dari sini. Saya bilang, tidak ada copy paste ini. Dan bukan zaman anak sekarang buat makalah 5 menit siap Pak. 16 halaman 5 menit. Awak dulu mau buat makalah, duduk di perpus nggak pulang-pulang sampai diusir Pak. Kenapa? Zaman sekarang mudah copy paste. Insya Allah bahan ini tidak ada di copy paste dari mana-mana. Khulasah dari semua yang mungkin dibaca, yang mungkin dialami, sehingga akhirnya kita mau ceritakan. Nah, aksi sudah, sekarang bicara reaksi. Ada aksi, ada reaksi. Sama kayak orang minum obat, habis minum obat ngantuk, bangun tidur saya sehat, kira-kira gitu. Reaksinya apa? Orang yang warok menjaga sikap dirinya, jasmaninya, pakaiannya, ketundukannya, itu kemarin yang kita sebut ya, akan menjadi, hidupnya akan kelihatan simbiosis. Simbiosis itu ya dulu teorinya pakai ilmu biologi maksudnya, simbiosis mutualisme katanya gitu ya. Jadi kalau dulu pernah kita kenal IQ, EQ dan SQ, dulu kan terkenal itu ya. Emosional, intelijensia dan spiritual. Kalaupun kita mau pakai pendekatan tiga ini, ininya ada keseimbangan. Emosional itulah yang saya sebut subjektivitas. Ya, subjektivitas itu yang kita ini Pak, senang diperlakukan subjektif, itu yang kemarin saya bilang. Mana lebih suka diperlakukan objektif atau subjektif? Ayo jawab. Cinta itu objektif atau subjektif? Subjektif Pak. Benar Pak. Ya. Hormat objektif atau subjektif? Nah itu awalnya dia objektif. Setiap orang yang kelihatan gagah maka dia dihormati, tapi belum tentu dicintai. Belum tentu, karena banyak nanti bos di depan mau puji-puji, di belakang mau caci-caci dia. Kenapa? Awak puji sebab hormat, tapi awak caci sebab belum mencintai. Tapi kalau sudah mencintai, subjektivitasnya hidup. Jadi sebenarnya kita ini berzikir, kita ini mendekat diri kepada Allah bukan mencari objektivitas, tapi sedang mencari subjektivitas.
Kalau kita mencari objektivitas, semua orang yang taat hadiahnya surga. Ansih, selesai. Jadi bicara objektivitas, maka bicara hukum yang hidup. Ya, apa asas dalam hukum? Al-hukmu biz-zawahir. Semua yang dihukumkan itu adalah sesuatu yang zawahir, yang kelihatan. Kalau kau taat, maka balasanmu adalah surga. Tapi ingat, ada lucu di dalam rukun sholat. Lucu. Kalau mau diaman-amati. Rukun sholat pertama apa? Niat. Niat itu bagaimana menghakiminya? Nggak bisa, Pak. Habis niat ngapain, Pak? Hah? Takbiratul ihram. Takbiratul ihram bisa nggak kita hakimi? Bisa. Kalau nyeleweng dia, Allahu Akbar, bisa hakimi. Niat bagaimana menghakimi? Di sanalah letak subjektivitas. Jadi sebenarnya dibuka, kuncinya adalah sesuatu yang subjektif, lalu diisi dengan sesuatu yang objektif, nanti diakhiri juga dengan subjektivitas. Jadi oleh karenanya, sahkah sholat kalau niatnya tidak sesuai? Tidak sah, Pak. Dalam fikih itu bahkan ada contohnya, rigid contohnya. Tidak sah sholat seseorang kalau dia sholat hanya untuk membanggakan dirinya di hadapan calon mertuanya. Ada itu dalam fikih. Fikih menyebut seperti itu. Berarti case-nya sering itu terjadi. Menunjukkan sholat supaya sholat menjadi identitas prestis keduniaan. Itu. Jadi oleh karenanya salahkah itu? Salah. Maka subjektivitas ini yang dicari. Belajar tasawuf, subjektivitas itu yang mau kita hidupi. Jadi energinya harus tinggi. Ya. Siaran radio, ya kan? Naik mobil kita. Sekarang dulu mobil kijang dulu, Pak, tahun 90-an. Kalau nggak dipanjangkan apa namanya? Antenanya, tak dapat radar tuh. Nanggung dia. Sekarang mana ada mobil sekarang pakai antena lagi, Pak? Tapi langsung, Pak, mau siaran apa gitu, dapat. Nah, kira-kira inilah yang mau dicari. Tanpa ada antenanya pun, ya, konsisten jaringan itu membentuk tujuannya. Apa tujuannya? Yaitu tadi, kalau kita dalam sholat lillahi ta'ala, semua hubungan kita adalah kepada Allah. Jadi intelijensinya, kepintarannya, emosionalnya, spiritualnya membentuk. Jadi gini, Pak, sholat. Siapa di sini orang yang sholat lalu tenang? Alhamdulillah Ustaz, saya semenjak tinggal sholat tenang hati saya. Benar tuh ya? Iya. Tenang itu kalau kita mau pakai konsep, ini masih namanya spiritual. Spirituality, spirit. Karena yang dichargernya adalah tubuh. Maka tenang ini sebenarnya dalam sholat bukan tujuan. Hati-hati. Jadi jangan anggap tuntas sholat kita kalau setiap habis sholat tenang. Tujuan sholat itu adalah, ya, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Maka sebenarnya tenang ini, saya suka menggunakan istilah souvenir, kan? Tenang ini adalah souvenir, Mas. Hadiah cuma-cuma, Pak. Setiap Bapak masuk dikasihlah hadiah cuma-cuma, hadiah ini. Karena nanti pembuktian eksistensi sholat itu adalah mampu nggak kau mencegah dirimu dari keji dan munkar. Sebenarnya di sana. Jadi ada keterlibatan sholat membentuk karakter diri. Makanya saya sebut tadi di situ ada emosional, ya, bukan hanya spiritual. Spiritual itu energi akhir. Intelijensianya bagus, cara berpikirnya bagus, kognitifnya bagus. Ya. Apa maksudnya kognitifnya bagus? Gini, Pak, yang membuat bangsa ini rusak bukan karena banyaknya orang bodoh, tapi karena banyaknya orang orang pintar, ya. Kok terdengar saya orang Batak tadi gitu. Makanya saya bilang halas. orang pintar. Gini, Pak, kepintaran itu letaknya di mana? Kalau ini cukup, kepintaran itu letaknya kan di akal. Akal yang mengatur sebab akibat. Semakin tinggi dia punya nalar, semakin tinggi dia merangkai sebab akibat. Baik.
Kalau contohnya kan sederhana. Seorang anak, adik, dia punya celengan, ya, dibilang sama kakaknya, "Kak, awak takut ini nyimpan celengan ini. Kira-kira celengan ini uangnya 2 juta ini. Tolonglah simpankan." Ya. Senang kali kakaknya. "Oh, dengan ikhlas saya akan simpankan." Begitu dialihkan amanah kepada kakaknya, apa yang bisa dilakukan kakak? Ada dua, benar-benar menyimpannya atau pelan-pelan mengambilinya. Karena sudah diamankan. Kenapa? Karena dia punya akal yang pintar, mampu merangkai akal sebab akibat. Jadi sederhana. Jadi dalam sholat juga kayak gitu. Makanya ada exception. Apa itu? Exception. Pengecualian. Di dalam Al-Quran, Allah selalu menawarkan keampunan atas orang yang bertobat. Begitu ya. Tapi itu bukan tawaran yang dimudah-mudahkan. Itu adalah apa itu ya? Pilihan terakhir bagi orang yang merasa tidak lagi punya gantungan selain dari hanya kepada Allah. Jadi orang yang bahagia melaksanakan dosanya sebenarnya tidak diterima itu taubatnya. Sampai dia merasa sedih atas melaksanakan dosanya. Itu kira-kira gitu. Jadi kan ada ya akal kalkulatif kita itu. Alah, besok aku taubatnya ini. Apa-apa dibuat dulu sebentar ini. Itu belum diampuni dosanya. Yang diampuni dosanya itu adalah benar-benar merasa sedih dia waktu melakukan dosa itu, tapi dia tidak mampu berdaya keluar dari dosa itu waktu itu. Nah, maka Allah ampunkan dosanya. Jadi oleh karenanya inilah yang nanti jadi akal sebab akibat tadi itu, ya. Kalau bicara intelijensi ya tadi ini, dia terprovokasi dengan kebenaran hati yang sudah saya gambarkan. Hati itu kan condong pada kebenaran. Terprovokasi dia pada kebenaran hati sehingga apapun yang dia pikirkan, kadang-kadang yang dia pikirkan itu menguntungkan atau tidak menguntungkan, dipilihnya sesuatu yang benar, bukan sekedar menguntungkan atau tidak. Itulah namanya jalan idealis. Ya. Inilah yang sulit sebenarnya. Mempersatukan itu. Nah, Bapak Ibu gini, setelah kita pelajari ini, kalau belum bisa diamalkan, tidak apa-apa, paling nggak jadikan pengetahuan. Ada nanti masanya kita jenuh dengan hidup kita. Karena manusia itu teorinya jenuh. Manusia itu nggak pernah membenci. Manusia itu hanya bisa jenuh. Itu teori filsafat. Ya, maka katanya jangan pernah membenci sesuatu, karena kadangkala sesuatu yang kau benci akan menjadi sesuatu yang kau rindukan. Benar itu. Kita ini hanya bisa jenuh dengan satu keadaan, lalu mencari keadaan baru. Di keadaan baru jenuh, kita akan kembali kepada keadaan yang lama. Maka jenuh itulah yang menjadi awal dasar kita melakukan perubahan dalam kehidupan kita. Sehingga begitu kita jenuh, yang bahaya ini kan gini, ada orang jenuh melakukan kebaikan, itu bahaya. Dibanding orang jenuh melakukan kejahatan. Nah, inilah harus pandai-pandailah kita meluruskan sikap hidup kita. Berikutnya, Pak, proporsional. Ya, akal, hati, nafsu. Saya tidak terjemahkan lagi ini karena sudah saya gambarkan kemarin panjang lebar. Proporsional itu gini, Pak. Saya termasuk orang yang berpikirnya lebih moderat, tidak ekstrim. Nafsu bukan sesuatu yang harus dimatikan. Saya termasuk orang yang mempertahankan pendapat itu. Kemana-mana saya ceramah. Kalau nafsu kita matikan, kita sedang beradaptasi pada kehidupan yang bukan diri kita. Karena diri kita itu manusiawinya yang memiliki nafsu. Hanya tinggal pengelolaan saja yang perlu ditingkatkan. Makanya kalau bicara harta, itu yang saya bilang, mampu nggak kita menggeser paradigma harta dari kepemilikan, dari eksistensi horizontal, ya, menuju manfaat. Apa itu eksistensi horizontal? Yang penting aku punya. Ini apa salah? Falsafah yang penting aku punya, tolong dihapus walaupun tidak bisa di-delete. Di apa saja, dibuat dia rabun gitu dalam hidup kita. Karena kadang-kadang ini yang membuat kita susah sendiri. Semua ini kita, semua itu. Menurut saya itu, ya, kehebohan munculnya musim bunga zaman sekarang ini, gitu ya. Karena eksistensi horizontal itu. Yang penting aku punya. Namanya pun masih tak tahunya dia apa namanya.
Cuman perkara mempunyai aja jadi punya. Nah, kira-kira gitu. Salah itu Ustaz, kalau masih sesuatu yang tidak melalaikan, tidak ada yang salah. Maka hukumnya mubah. Ya kan gitu. Tapi kalau sesuatu itu sudah melalaikan, maka bergeserlah dari mubah menjadi makruh. Bisa lagi lebih memudaratkan, maka dari makruh menjadi haram. Saya kalau ditanya, Pak Ustaz, apa hukumnya membeli bunga titik-titik bolong? Nah, itu ya, saya agak khawatir membilangnya karena tidak direkam ini. Ya. Lalu mencicil sampai 5 kali Ustaz. Saya bilang makruh itu. Nggak usah, ngapain kali? Mati kau rupanya kalau nggak punya titik-titik bolong itu. Kalau nggak mati nggak usah. Iya Ustaz, tapi itu hiburan. Nah, hiburan itu kebutuhan tertier, tidak kebutuhan sekunder, tidak kebutuhan primer. Hati-hati, Pak. Itulah jebakan kita yang selalu terjadi dalam diri kita. Makanya saya bilang asasnya manfaat. Selalu saya kasih tahu, untuk menentukan apakah sesuatu itu manfaat atau tidak, setiap kau mau beli sesuatu, pastikan kau punya 2 alasan kenapa kau beli itu. Kalau belum punya 2 alasan, masih 1/4 alasan, berarti dia masih belum bermanfaat. Itu jelas Pak, itu namanya bukan orang pelit Pak, tapi itu orang yang mampu menggeser paradigma kepemilikan menuju kemanfaatan. Kenapa kau harus beli baju ini? Pertama karena bajunya cantik. Bener ya? Cantik itu masih jawaban emosional. Iya kan? Lalu kalau baju itu cantik, potensi kau pakai berulang-ulang berapa kali? Belum tentulah, kan banyak juga baju yang kalau gitu jangan beli. Nah, karena cantik bisa berubah per menit dan per jam. Itu ya. Baru kita beli baju itu, setengah jam kemudian naik lantai 3 mall itu, nampak pula yang lebih cantik lagi. Pening kepala. Kenapa? Karena cantik itu sangat emosional. Jadi oleh karenanya menurut saya yang gini-gini ini, akal kita perlu dilatih, makanya proporsional. Bukan mempelitkan diri, tapi juga bukan memboroskan diri. Kan itu ada ayat itu ya. Wa baina zalika qawama. Jadi yang Allah suka itu adalah yang di tengah-tengah. Tidak pelit kali, tidak juga boros kali. Nah, itu reaksi wara. Itu reaksi wara. Yang berikutnya apa itu? Terjaga keseimbangan hidupnya walaupun orang tidak mampu menghormatinya atas keberadaan dirinya. Saya terjemahkan sederhana. Gini Pak, ada orang tidak hormat kepada dirimu karena kau pakai sendal jepit. Lalu setelah kau pakai sepatu cantik, dia mulai menghormati dirimu. Enggak apa-apa Pak. Di sana letak kita ingin menanggalkan eksistensi diri tadi. Jadi sebenarnya kalau orang mau menghormati kita, pastikan penghormatan orang bukan pada sesuatu yang mudah ditanggalkan dari diri kita. Baju itu mudah ditanggalkan, sepatu itu mudah. Tapi biarlah orang menghormati kita karena keteladanan, kejujuran, kesabaran. Saya kira itu kita alihkan saja perhatian orang. Jadi besok-besok walaupun pakai sendal jepit itu tidak kurang penghormatan orang kepada dirinya, karena orang menghormatinya bukan sebab apa yang dia pakai, tapi sebab tabiat apa yang dia sudah tunjukkan kepada banyak orang. Jadi inilah reaksi wara itu. Itulah reaksi. Jadi kalaupun ada orang menghina dirinya, ya dia anggap saja penghinaan itu teguran dari gini Pak. Pak Ustaz, jangan pernah merasa terhina kalau ada orang yang lupa memujimu karena kau mulia. Karena gini, kadang-kadang ada orang merasa di zona nyaman dia atas kemuliaannya, selalu orang menyanjung-nyanjung dirinya, terkejut badan dia kalau orang lupa memujinya. Enggak, makanya kau sudah makan pujian, jangan dimakan pujian itu. Pujian itu masuk kantong kanan, keluar kantong kanan lagi, gitu aja. Jadi kira-kira begitu filosofinya. Karena memang ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Rasul itu kalaupun dia dipuji, dia tidak terbiasa membalas pujian itu sebenarnya. Dia lebih sering senyum atas pujian orang lain. Karena memang kalau dibalas pujian itu, berarti dia sedang didikte tentang balasan itu. Benar nggak balasan itu? Jangan-jangan kita membalas pujian orang hanya untuk menghibur dirinya. Ya, wah bapak ini baik kali bapak ini. Iya, saya pun tahu bapak baik kali. Habis itu bingung, kapan wah ini baik? Cuma dia terbilang apa? Cuma lagi kira-kira kan gitu. Nah inilah menurut saya ya boleh memuji itu hiburan hati.
tapi pujilah dengan sesuatu yang wajar, dan jangan pakai baju pujian itu sebagai cara kita untuk mempercantik diri. Ya. Itu yang selalu saya bilang, ada satu baju yang kita punya tapi nggak boleh dipakai. Apa itu? Nama bajunya adalah sombong. Ada satu baju yang kita punya tapi jarang kita pakai. Apa nama bajunya? Malu. Saya kira ini harus menjadi patsun. Itu menjadi patsun ya, supaya jangan lupa. Baju yang kita punya tapi tidak boleh dipakai, sombong. Walaupun ada dalil gini Pak, at-takabbur lil mutakabbir shadaqah. Oh itu seram tuh. Orang yang sombong kepada orang yang menyombongkan diri kepada orang yang sombong, itu namanya sedekah. Ada itu dari Sahih ini. Jadi itu ditujukan kepada sesuatu yang sifatnya adalah kesombongan yang harbiah. Gini Pak, kesombongannya itu sudah akut gitu. Kalau dia tetap dipertahankan sombongnya itu, akan merusak paradigma banyak orang. Sehingga sebelum dia merusak paradigma banyak orang, maka dikalahkan kesombongannya dengan kesombongan yang lain. Kira-kira gitu. Jadi semata-mata niatnya adalah merusak kesombongan orang, tidak memberi muqaranah, tidak memberi bandingan. Itu yang nggak boleh. Masa kau aja yang punya Alphard, aku belum punya Alphard, kira-kira itu kan gitu. Itu namanya bandingan, itu belum boleh. Itu belum masuk at-takabbur lil mutakabbir. Tapi at-takabbur lil mutakabbir adalah ingin mematikan sombong orang. Masuklah dia ke situ. Nah, kalau ingin membandingkan dia belum masuk. Jadi lebih bagus diam. Kira-kira gitu ya. Malu bersikap salah. Gini Pak, ini al-hayat tadi saya bilang. Sikap salah itu gimana Pak? Sikap salah itu nilainya bukan kepada pribadi, tapi nilainya kepada akumulasi. Banyak orang Pak. Kemarin ada terjadi di Mandala itu begal kucing Pak. Begal kucing itu di Mandala, Tangguh Bongkar 7 Pak. Rumah saya Tangguh Bongkar 9, tahu betul saya itu Pak. Itu kan daerah-daerah melihara kaki empat di situ Pak. Ya kan? Jadi gini Pak, walaupun memang tidak ada undang-undang yang akurat misalnya, kalaupun ada comot-comotan, makanya itu orang kan belum ditahan sampai hari ini kan. Karena perilaku yang tidak baik kepada hewan misalnya gitu. Nah, mungkin nanti orang hukum yang lebih paham. Tapi nanti ada satu sikap yang walaupun tidak diatur oleh hukum, dibenci oleh banyak orang. Gitu. Inilah yang maksud saya ini bersikap salah ini tadi. Sikap salah ini tidak semata-mata di jure, tidak semata-mata diatur oleh hukum. Tapi dia juga diatur oleh adab, diatur oleh kebiasaan, diatur oleh etika, diatur oleh attitude di tengah-tengah masyarakat. Di kampung saya, salah nggak saya bilang ini? Ini benar sebenarnya. Di kampung saya itu pakai handuk dari rumah pergi ke apa namanya, ke sungai, itu sesuatu yang lazim, biasa itu. Mau oma-oma, mau uwa-uwa, biasa aja itu. Tapi kalau itu Bapak Ibu buat di komplek nih, Bapak Ibu banting, enggak tahu saya apa yang terjadi di komplek ini. Dibantainya dari gang sana pergi ke gang sana, anduk saja Wak. Udah. Ya, jadi maksud saya ada makom di mana tempat itu diterima orang sebagai sebuah kebenaran, ditolak orang sebagai sebuah kebiasaan. Ada. Jadi kalaupun ada kita datang dari kampung, sering awak gitu di kampung, di sini jangan pala kayak gitu dibuat. Nah, kira-kira begitu. Karena kita harus menyesuaikan diri pada tempatnya. Ada apanya? Ada ukurannya. Selama sesuatu itu tidak dibantah oleh hukum, khususnya syariat. Nah, ini juga patsun Pak. Jangan sampai karena kata Ustadz tuh kayak gitu, besok dia waktu pergi ke Eropa, ditengoknya orang di Eropa boleh-boleh aja cium pipi kanan, cium pipi kiri bebas-bebas saja kan gitu kan. Dibantainya juga, ini mengamalkan amalan Ustadz tuhnya ini katanya kan. Nah, ada patsunnya. Apa patsunnya? Kalau syariah melarang gitu ya, kemanapun kau berada, bawalah itu sebagai sebuah kebenaran. Maka menutup aurat, baik laki-laki maupun perempuan, mau dimanapun kau tinggal, tetap tidak boleh ada pengecualian. Kira-kira gitu Pak. Nah, tentang jenisnya banyak orang berdebat, boleh nggak hukum pakai jeans Ustaz? Jeans boleh nggak pakai jeans? Itu kan banyak pertanyaan orang. Gini Pak, orang di Eropa sana dinginnya kadang-kadang minus lagi Pak. Kalau nggak pakai jeans dia dingin sekali daerahnya. Kalau saya termasuk orang yang melihatnya tidak ada yang salah orang pakai jeans, apa salahnya?
kalau dianggap dia itu meniru apa namanya itu, meniru orang kafir misalnya gitu ya. Sebenarnya kita lihat konteksnya. Saya kalau bicara pakaian, serban ini banyak orang non muslim yang lebih tebal serbannya sekarang dari saya. Apa lagi Pak? Jenggot Pak. Itu orang Belanda, orang Italia itu jenggotnya panjang-panjang sekarang, pemain bola itu. Bayangkan. Jadi sebenarnya tidak bisa satu identitas mengklaim terhadap nilai. Tidak bisa. Identitas itu hanya bisa mengklaim terhadap keadaan, tidak terhadap nilai. Jadi, apakah orang yang bercadar itu adalah interaksi keimanan? Saya bilang tidak. Saya termasuk orang yang bilang tidak. Tapi sebagai ikhtiar menuju keimanan yang sempurna, iya. Nah itu Pak. Ya. Saya terus kan udah pernah saya cerita di sini. Itu saya cerita kemana? Terkejut saya Pak. Terkejut. Di Pineng itu menunggu pesawat delay turun pesawat dari Turki. Udah hitam-hitam lah pakaian orang tuh pakai apa namanya? Cadar. Iya kan? Belum lagi turun masih dari lift itu turun udah dibuka kancing-kancing sini. Wah, buka. Bukan masuk ke toilet, Pak. Lagi jalan dibuka ya orang. Udah jeans yang ketat koyak-koyak sini, ha. Udah bertato di mana-mana perempuan ini, Pak. Rambutnya pirang, tindihnya banyak, kurasa ada 16 tindihnya sini. Nampak, soalnya nampak Pak. Jadi menurut saya kok begini, jadi ini tidak ciri, jadinya saya malu sebenarnya Pak. Malu saya, pakai lobe, saya gini kan lobe saya sini. Kenapa? Berarti ada kampung di mana pakaian tidak menjadi salah satu identitas keimanan, itu aja. Di negara mereka mungkin wajib, begitu sampai di Malaysia merdeka mereka. Nah, kira-kira gitu. Nauzubillah. Makanya saya selalu berpesan. Beberapa kali saya diundang kepada komunitas hijrah. Ya kan, anak-anak muda. Saya bilang begini deh. Luruskan niat hijrahmu. Karena orang hijrah, baju pertamanya adalah malu. Baju pertamanya adalah malu. Kenapa kau hijrah? Karena kau malu selama ini ada perbuatanmu yang jelek. Makanya kau hijrah. Kan kira-kira gitu. Maka karena baju pertamamu adalah malu, maka semua sikap kehidupanmu adalah sikap dengan rasa malu. Jadi saya kira ini penting supaya menjadi tauladan. Nah, tapi kalau ditanya, Pak Ustadz, mana duluan Pak Ustadz? Saya tutup badan saya, aurat saya, atau saya jilbabi hati saya? Itu kan selalu ngelesnya anak-anak muda zaman sekarang. Saya mau menutupi hati saya dulu, baru saya enggak. Kalau mau dihadapkan hukum jasmani dan hukum ruhani, maka yang di luar adalah hukum jasmani. Jangan bilang mau kau luruskan niat sholatmu baru kau sholat, salah. Sholat kau dulu walaupun kau belum lurus niat. Kira-kira gitu Pak. Jadi kalau ditanya ingin memilih mana di luar, berjilbab menutup aurat atau membaguskan hati, maka jawabannya berjilbab kau walaupun masih buruk hatimu. Kira-kira gitu Pak. Jadi tidak ada pilihan di situ, pilihan itu nyata. Kenapa? Karena salah satu awal dasarnya syariah itu adalah dalam rukun Islam. Rukun Islam itu bizzawahir, sesuatu yang dikerjakan dan nyata pekerjaan itu. Sholat, puasa, zakat, haji kan gitu kan, nyata. Sampai syahadat. Boleh nggak orang masuk Islam syahadatnya dalam hati? Nggak bisa. Mau masuk Islam? Mau syahadat? Udah Pak, enggak bisa. Syahadatmu itu harus disaksikan, makanya harus dilafazkan. Kira-kira gitu ya, proporsional. Jadi nafsu ya kerjanya aja, sewajarnya, sampai nanti ada masanya. Nah, ini kita bicara sesuatu yang imajinatif ya. Kan udah mulai malam ini. Kalau udah mulai malam, imajinatif itu asik. Gini Pak, nafsu itu awalnya porsinya besar, hati itu kecil, gitu ya. Akal itu seimbang. Karena interaksinya ini proporsional, bagus, gitu ya. Lama-lama hati nafsu ini kebutuhannya mengecil, gitu Pak. Kalau istilah orang dulu, tahu diri dia, karena semua yang dia minta. Sering tidak membuat manusia ini menjadi baik, maka dia tahu diri mengecilkan permintaan. Saya kalau mau terjemahkan itu,
muncullah nanti ada orang belajar berpuasa. Misalnya puasa sunnah. Karena orang yang puasa sunnah itu adalah jalan mengecilkan syahwat. Benar itu. Bapak Ibu kalau mengurangi syahwat banyak-banyak puasa. Tapi jangan puasa tidak pada waktunya, itu bahaya ya. Karena banyak kali puasa habis buka maghrib dibantainya puasa lagi. Ah, itu tidak boleh. Kalau udah berbuka ya berbuka. Lalu ada orang yang mulai menghidupkan malamnya. Kenapa? Karena orang terlalu pulas tidur, tomak nafsunya. Bagaimana? Tomak nafsunya mana itu ya? Tinggi nafsunya. Nah, jadi dia hidupkan malamnya, akhir malamnya, sepertiga malamnya, untuk mengurangi ketamakan nafsunya itu. Nah, ada orang meninggikan zikirnya. Supaya apa? Supaya semua hajat hati dan nafsunya seimbang. Jadi muncul, kalau menurut saya, zikir itu dengan sendirinya, Pak. Saya termasuk orang yang punya frekuensi paham yang berbeda. Capek pun kita memaksa diri kita berzikir, kalau tidak hati kita itu, sebentar aja ya. Tapi kalau zikir itu adalah sesuatu yang menjadi isyarat kebutuhan diri kita, seberapa capek pun kita, seberapa sibuk pun kita, pasti zikir tidak akan terlewatkan. Sama kayak orang baca Quran. Saya itu termasuk orang yang melihat orang yang sempat baca Quran setiap hari, pasti kebutuhannya itu bukan kebutuhan akal, tapi sudah kebutuhan hati. Ya, pulang kerja, wah, bayangkan pulang kerja jam 7, mandi, sholat, belum lagi anak yang mau dibantu ngerjain PR misalnya, masih online ya kan, masih dibantinya baca Quran sebentar. Waduh, menurut saya bukan puak lagu itu, Pak, itu hebat. Kan ada puak lagu kali kawan nih, banyak kerjaan baca Quran, macam tidak ada aja waktu lain. Kan gitu kata orang kampung. Dibilang enggak puak lagu itu, Pak. Itu payah itu. Maksud saya, inilah yang mau kita kejar. Sama pada dimensi harta, Pak. Kalau kita mau kalkulasi tentang harta, ini cukup unik ini, Pak. Ada orang belajar sedekah. Baru-baru ini aja dia mau sedekah. Kira-kira gitu ya. Allah hidupkan ritme kalkulatif, ritme hitung-hitungan. Setiap kau kasih sedikit, dapat langsung, direct, langsung. Mau kau kemana-mana dia cerita, ngeri Pak Ustaz, aku kalau infak 5.000, ada aja job. Oh itu kan, supaya sore dia, supaya sore. Nanti ada masanya, capek dia yang kayak gitu-gitu. Capek, menceritakan sama orang pun malas dia. Karena bagi dirinya, bukan itu sebenarnya yang mau dicari, bukan balasan langsung. Mulailah Allah hidupkan ketenangan hatinya setiap sedekah. Kira-kira gitu, Pak. Itu sudah tidak bisa dijelaskan lewat sebab akibat, Pak. Payah itu. Makanya saya bilang orang gila sedekah, jangan tanya alasannya, makin bingung kita nanti jawab apa yang dijawab itu, bingung kita. Dia lakukan, tenang hati. Jadi buat Allah bersih hatinya. Sudah sampai nanti pada masanya, ada gila-gilanya. Apa gila-gilanya? Susah dia kalau tidak sedekah. Itu menurut saya. Jadi levelisasinya akan bergerak secara sistematis. Kalau istilah tasawuf namanya makom. Makomnya menaik 1, 2, 3. Jadi kalau kita masih merasa bahagia karena Allah langsung membalas semua sedekah kita dengan kemudahan-kemudahan hidup, itu masih level yang paling dasar, Pak. Udah gitu aja. Tapi jangan kecil hati. Karena ada orang untuk sampai ke level dasar itu aja tidak sampai. Kenapa? Setiap mau sedekah hitung-hitungan dia. Nah, kira-kira gitu. Ya, sampai pada orang membuat matematikanya. Ya, kalau khawatir sakit, beli sakitmu dengan sedekah. Itu kan kadang-kadang orang buat teori kayak gitu. Yusuf Mansur, Ustaz Al-Mukarram Yusuf Mansur senang untuk pakai teori yang kayak gitu ya. Kalau takut masuk rumah sakit lama-lama, beli penyakitmu itu dengan sedekah, katanya gitu. Sampai pada teori dulu yang nyentrik kan, ana inna zunni abdi, apa mau kau? Mobil cantik, pegang mobil itu, bilang sama Allah, ya Allah 2 bulan lagi aku mau mobil ini. Itu kan dulu ajaran nyentriknya Yusuf Mansur, sampai hari ini dia masih istiqomah. Menurut saya itu kalau mau dibuat logikanya masuk akal. Karena memang hadis qudsi itu, hadis qudsi itu tahu apa hadis qudsi? Ayat Allah yang tidak masuk di dalam Al-Qur'an disampaikan langsung oleh Rasulullah SAW. Biasanya itu sifatnya kasuistik dan insidentil, gitu ya. Ana inna zanni abdi bi. Ini panjang kali loh, Pak. Silakan nanti buka
penjelasan terhadap hadis ini. Wih, ada ulama yang hampir 6 lembar menjelaskan hadis ini saja yang pendek ini. Aku kata Allah, ada pada saat hambaku mempersangkakan. Jadi ini namanya teori menggerakkan pikiran kan? Kalau mau pakai manajemen berpikir. Ya, sama kayak dulu ada musim diet pakai apa tuh? Memfokuskan pikiran gitu. Itu musim diet lucu saya kira itu. Ada makanan tuh kan. Gak suka. Nah, jadi untuk itu mindsetnya. Lama-lama gak suka. Dan memang itu bisa dilatih. Tapi bedanya dengan prinsip tauhid adalah kalau yang tadi itu ansih pekerjaan pikiran. Karena pikiran ini mampu dikelola memang. Cara mengelola pikiran itu adalah kalau pikiran sudah terhipnotis dengan hajat kita, maka permintaan nafsu mengecil itu. Alah, ada pun nggak akan kumakan itu ngapain? Kira-kira gitu. Jadi nafsu tahu diri sendiri gitu. Lemas dia kira-kira itu. Udah, jadi dia nggak punya hajat apa-apa ke akal. Hati juga gitu. Dia tahu diri tentang hajat orang yang lemas gitu kan. Hajat orang yang lemas apa? Tidurlah, yang cari aktivitas lain. Nah, kalau tauhidnya, ana inna zonni abdi, sesuatu yang sifatnya futurolog. Apa itu? Ya, dia teorinya kuantum. Sini apa ini ya? Sederhana gitu ya kalau bicara harta. Dia mampu menjangkau sesuatu yang harusnya dia lewati 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 yang harusnya dia lewati, tapi dia langsung sampai kemari. Yang menjangkau itu apa? Pikirannya. Sebab apa pikirannya? Rasa yakinnya kepada apa yang dia sangkakan. Oke, saya sederhanakan saja cakap saya ini biar nggak tinggi kan. Gini Pak, saya yang nggak pernah terfikir saya adalah saya ini mau jadi dokter. Tidak masuk dalam doa saya, tidak pernah saya pikirkan, tidak muncul dalam pikiran saya. Gitu. Kenapa? Karena doa saya dibentuk oleh keadaan yang terjadi kepada diri saya. Apa itu? Saya kuliah di agama, saya belajar tentang agama kayak gitu. Jadi karakter doa saya terbentuk oleh apa yang terjadi dengan diri saya. Sehingga Allah tak akan kasih kepada sesuatu yang bahkan kau memikirkannya pun nggak pernah. Kira-kira gitu Pak. Maka orang yang mengamalkan hadis ini, dia berani meminta sesuatu kepada Allah dengan sangka baiknya, meskipun itu di luar jangkauan pikirannya. Tidak semua orang bisa punya kekuatan itu. Makanya menurut saya kalau ada anak tukang becak bisa jadi presiden, menurut saya dulu kakeknya punya doa ngeyel gitu. Dulu kakeknya punya doa ngeyel, yang doa setiap dia ngomong diketahui orang sekampung. Kira-kira gitu. Tapi energi doa itu tinggi, Pak. Nah, itu dia. Sambil menanam padi dia dibilang sama kawan, nanti anakku ini keturunanku jadi presiden ini. Diketahui sama waktu nampak pula ompong ya. Semana lah cucu kamu jadi presiden. Kau aja pun payah kali hidup kan. Udah dilupakannya. Besok jumpa lagi sama orang gitu juga. Nanti cucuku ini presiden nih. Diketahui orang. Jadi dibilang ece-ece, tapi ternyata energi ece-ece itu, menurut saya mengelola ini tidak bisa diusahakan. Jadi menurut saya ada doa, capek kita merencanakannya, tapi tidak berhasil kita ucapkan. Ada doa tidak pernah kita rencanakan, tapi terucapkan oleh lisan kita. Sama seperti yang cukup unik menurut saya. Bapak Ibu pasti mengalami itu. Waktu haji atau umrah, begitu sampai di depan Ka'bah, tidak pernahnya terpikir si Iwan, ada si Iwan kawan kita tuh. Muncul pun di kepala nggak pernah. Masuk dalam catatan mau didoakan tidak pernah. Tapi begitu sampai depan Ka'bah, macam teringat kepada diri. Nah, itu bonus itu. Kalau menurut saya, dulu guru-guru saya mengajari, begitulah cara Allah mengingatkan orang-orang yang mungkin dulu punya hajat kepada sesuatu kebaikan yang belum kesampaian. Dan diberikan Allah wasilahnya adalah dirimu. Jadi kata guru-guru dulu, siapapun yang muncul di kepalamu, selama itu sesuatu yang benar, ketika di depan Ka'bah atau di Nabawi, doakan. Karena itu menjadi isyarat. Walaupun di dalam list tidak masuk tidak masuk nama. Ada kadang-kadang masuk dalam list nama. Doakan aku lupa. Habis nomor 3, nomor 7 langsung. 4, 5, 6 lupa bacanya. Kenapa? Karena tulisannya terlalu kecil ke
kecil-kecil, kira-kira gitu. Inilah menurut saya isyarat yang menurut apa ya, kalau dibilang ajaib juga enggak. Tapi memang begitulah. Kenapa saya bilang dalam ilmu manajemen usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Itu saya katakan. Tapi dalam ilmu takdir Allah, hasil tidak selalu punya hubungan dengan usaha. Itu harus kita camkan. Jadi kan ceritanya Imam Syafi'i ya kalau nggak salah. Imam Syafi'i ya, dia punya pandangan rezeki itu tidak mungkin didapat kalau tidak ada usaha. Lalu gurunya ya Pak Imam Hanafi kali ya. Lalu gurunya bilang rezeki itu tidak punya hubungan dengan usaha. Sekali waktu berjalanlah Imam Syafi'i lalu melewati satu kebun anggur. Rupanya yang punya kebun anggur ini sedang panen, membutuhkan tambahan orang untuk ikut memanen. Dipanggillah Imam Syafi'i untuk ikut memanen. Ikulah dia memanen. Bawa singkat cerita, hasil panenan itu dibagi. Dalam satu riwayat itu satu keranjang penuh diberi anggur. Sudah, saking bahagianya dia, pergilah dia ke rumah gurunya. Dia mau bilang sama gurunya, tengok ya, karena aku berusaha lah makanya dapat anggur. Kalau aku nggak berusaha, mana mungkin aku dapat anggur. Sampai di rumah gurunya, dia tunjukkan anggurnya, dia buka, sama-sama mereka makan. Dia bilang, tengok Pak Guru, saya kalau nggak berusaha mana mungkin saya dapat anggur. Gurunya pun bilang, saya dari tadi duduk-duduk aja, tiba-tiba ada orang bawakan anggur kemari, saya juga makan anggur. Nah, kira-kira itu falsafahnya. Jadi ada rezeki yang memang wajib dijemput, ada rezeki yang memang Allah jadikan sesuatu yang didapat tanpa ada proses sama sekali. Nah, tapi jangan didikte rezeki mana itu, jangan didikte. Ya, ada orang payah cari duit tapi payah sakit. Ada orang mudah cari duit mudah. Nah, kira-kira yang kayak gitulah. Jadi sebenarnya kalau kita mau membanding-bandingkan kesan, ngeri kita ini. Kadang-kadang doa kita itu harus mampu kita politikkan situ. Ya Allah ya Tuhanku, kalau kau kasih aku banyak kali duit, tapi banyak juga penyakit, bagus gak usah banyak kali lah duitnya, asal penyakitnya juga. Nah, kira-kira gitu, nggak apa-apa. Menurut saya sebagai orang yang lemah, biar aja lah model doa kita yang kayak gitu. Sampai nanti saatnya Allah akan berikan kepada kita hakikat dari tujuan itu. Apa itu? Sebenarnya yang kau tuju itu apa? Nah itu ya. Jadi ada hiburan sebenarnya kepada kita supaya tidak menghakimi sakit. Mana lebih baik? Mati dalam keadaan sakit atau mati dalam keadaan tidak sakit? Selalu saja pilihan-pilihan pertanyaan ini muncul ketika kita bertemu dengan orang yang sakit, kan gitu kan? Ada semacam dikte yang muncul. Nggak ada. Rasul itu meninggal dalam keadaan sakit, Pak. Walaupun sakitnya tidak parah, demam, tapi sakit. Dia sempat terbaring dalam satu riwayat 2 hari, dalam riwayat 1 hari 1 malam, dalam riwayat lebih dari 2 hari. Tapi dia terbaring, lemas. Ya, pada saat dia lemas itulah berputar-putar Jibril di situ, ingin melakukan negosiasi. Kira-kira gitulah. Negosiasinya soal gini. Ya Muhammad, kau itu kan orang yang dicintai oleh Allah. Mana mungkin doamu tidak dikabulkan. Bagi Allah mudah merubah takdir. Berdoalah kepada Allah agar umurmu dipanjang. Begitu loh godaan Jibril kepada Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad tidak mau. Dia bilang, cukuplah bagi diriku apa yang Allah takdirkan kepada diriku. Itu. Jadi bayangkan Rasulullah itu tahu diri gitu kan. Kalau memang udah kayak gitu takdirnya udah gitu. Tapi kalau mau pakai analogi, kalaulah seandainya hari itu Rasul berdoa agar dipanjangkan umurnya, saya yakin itu terjadi. Tapi apakah Allah menyalahi takdirnya? Tidak ada yang salah bagi Allah. Hukumnya ada 2. Pasal 1, bos tidak pernah salah. Pasal 2, kalau bos salah kembali kepada. Itu namanya di dalam tauhid ada sifat yang wajib, ada sifat yang mustahil, ada sifat yang jaiz. Yang jaiz itu apa? Boleh. Allah bisa nggak dia mengganti takdir? Bisa. Itu bukan sifat yang mustahil. Jangan dianggap Allah itu tidak konsisten kalau dia mengganti takdir. Bukan. Tapi memang karena Allah penguasa langit dan bumi, bahkan hidup manusia, maka semua takdir suka-suka hatinya. Titik. Kira-kira gitu. Jadi dia masuk pada level hukum yang jaiz. Nah, maka untuk sampai kepada kondisi ini, mungkin nggak orang yang sakit parah sembuh? Oke, selesai.
Ada orang yang terjebak di dalam sumur bor, udah 3 hari, nangis-nangis keluarganya di atas. Wah, begitu dibongkar hidup dia. Ya, tidak masuk akal. Memang nggak perlu kau pikirkan itu, karena tidak semua kebenaran harus masuk akalmu. Kira-kira gitu kan. Sedikit lagi, terakhir ya. Menempatkan keampunan dan ridha Allah sebagai menempatkan keampunan dan ridha Allah sebagai puncak pengharapan. Jadi Bapak Ibu, inilah kenapa alasan saya selalu menempatkan doa mohon ampun di awal semua doa saya, di mana-mana saya ceramah. Karena bagi saya tidak ada guna pintar kalau Allah tidak ampunkan dosa. Tidak ada guna kaya kalau Allah tidak ampunkan dosa. Jadi semalam saya ceramah di manasik haji. Ada orang nanya, Pak Ustadz, apa amalan yang bagus waktu di Nabawi, di Makkah, waktu lagi wukuf di Arafah? Dia tanya. Saya bilang, seabdul amalan itu dimanapun kau berada adalah beristighfar, memohon ampun, titik, nggak ada yang lain. Agak kecewa dia kelihatannya dengan jawaban saya, tapi nggak apa-apa, karena istighfar itu pembuka segala amalan dan pembuka segala cahaya. Gini Pak, mau mengamalkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, kalau belum ada akad tentang keampunan dosa, bagaimana itu bisa masuk? Kira-kira gitu. Nah, jadi menurut saya buka saja dengan istighfar. Habis itu nanti rasakan hatimu mau mengamalkan apa. Kalau saya termasuk orang yang tidak begitu saklek dengan amalan, Pak. Beda orang, beda amalannya, Pak. Kalau menurut saya begitu, Pak. Ada orang yang bangsa pemarah, dia mengamalkan sesuatu yang melembutkan hati. Ada orang yang pelit, dia mengamalkan supaya luas berinfak misalnya. Nah, jadi beda-beda, jadi tidak bisa kita hakimi satu dengan yang lain. Jadi ini dia ya. Maka oleh karenanya adalah ini kok bisa kesikap lagi. Ya, maka oleh karenanya adalah keampunan dan ridha Allah sebagai puncak pengharapan. Menghindarkan dari yang subhat dalam fikih. Apa itu subhat dalam fikih? Sesuatu yang dilarang ya, sesuatu yang samar. Subhat dalam tauhid itu apa? Syirik. Syirik itu subhat dalam tauhid. Ya, menduakan Allah, menghebatkan sesuatu lebih dari kehebatan Allah Subhanahu wa taala, mengatakan sesuatu seolah-olah ketika kita mengatakan itu tidak ada tempat Allah sebagai Maha Kuasa. Makanya Pak, ada satu kalimat yang harus sering kita hindari. Kalimat itu yang seperti ini. Pak, jujurlah Pak, kalau nggak ada Bapak, nggak tahu saya apa yang terjadinya. Kalimat-kalimat gitu saya sarankan mohon dihindari, karena dia mungkin tidak sengaja kita ucapkan, tapi kalau kita ulang-ulangi menjadi sikap dan tabiat. Hati-hati Pak. Kenapa? Itu termasuk menurut saya subhat bit tauhid. Gini, memang berharga kali orang itu menolong diri, tapi penghargaan itu hanya sebatas ucapan terima kasih, bukan ucapan syukur. Ucapan syukur dihadapkan kepada Allah, ucapan terima kasih dihadapkan kepada manusia. Kadang-kadang kita udah terima kasih kepada manusia, syukur pun kepada nggak boleh. Di tasawuf, apa itu subhat dalam tasawuf? Subhat dalam tasawuf itu adalah melahirkan fitnah dalam diri. Makanya hindarilah fitnah. Di mana fitnah itu terserah. Beda-beda orangnya. Ya, beda-beda orangnya. Kan kemarin sudah saya ceritakan. Nah, ada orang suaminya ridho kalau istrinya pergi ke Malaysia. Tapi kalau istrinya pergi ke Binjai, suaminya nggak ridho. Kenapa? Rupanya dulu mantan pacar istrinya ada di kira-kira gitu Pak. Itu menimbulkan fitnah. Saya serius Pak. Sampai bab itu diajarkan. Maka tidak semata-mata soal jarak, tapi juga soal keadaan. Tahu pula suaminya dulu pacar bininya ini ada 5 di Binjai semua, spesialis merusak hati orang Binjai misalnya gitu kan. Jadi asal ke Binjai dia uring-uringan suaminya. Baru 5 menit udah sampai mana kau? Di mana? Ada apa? Stres sekali suaminya asal bininya ke Binjai. Tapi kalau ke Malaysia nggak ditelepon nggak apa-apa. Kira-kira gitu. Berarti ada khawatir terhadap fitnah. Nah, orang yang begitu kalau saya ditanya, kalau dia pergi ke Binjai harus pakai mahram. Gitu kira-kira gitu. Kenapa? Karena di sana ada kekhawatiran menimbulkan fitnah. Gitu ya. Kalau orang-orang Arab dulu Pak tidak mau keluar rumah tanpa ada izin suami, saklek gitu. Tapi memang pada saat itu ada problem. Apa? Karena perempuan sarangnya fitnah. Pada saat itu banyak terjadi nauzubillah min zalik, pemerkosaan yang terjadi kepada perempuan yang berjalan sendiri tanpa mahram misalnya. Itu terjadi pada masa jahiliyah. Sehingga akhirnya perempuan ada 2 case-nya. Ya, orang-orang jahiliyah
yang apa namanya, yang ningrat, anak-anak perempuan dibunuh. Kenapa? Karena perempuan menimbulkan fitnah, merusak apa namanya, hierarki keturunan. Nah, orang-orang yang tidak ningrat perempuan itu ada dua. Pertama disembunyikan di rumah, yang kedua menjadi budak. Nah, itu yang terjadi selama itu. Waktu sampai datangnya Rasul, dihilangkanlah kejahilian. Bersegera taubat pada yang dicurigai sebagai dosa. Kenapa saya sebut dicurigai? Gini Pak, mudah mengenali dosa tapi sulit mencurigai dosa. Ya. Mabuk itu dosa enggak? Dosa. Anak kelas 2 SD pun paham itu. Tapi ada nggak yang dicurigai dosa? Samar, ya. Gedek, tahu gedek? Apa gedek? Apa itu namanya? Benci, marah, itu sesuatu yang dicurigai dosa. Kalau penyakit hati, gitu ya. Kalau dicurigai dosa dalam sikap tabiat kehidupan, sesuatu yang subhat Pak. Yang nggak tahu punya siapa itu dipakainya, nah, itu sampai ke situ nanti. Jadi yang dicurigai dosa. Sama kayak kemarin cerita jambu keluar itu kan. Masih ingat saya itu cerita jambu keluar. Bagaimana itu? Ada orang yang menghindarinya. Tapi kalau dia bicara pada asas kemanfaatan, Pak Ustadz, saya jamin kalau enggak kami komplotan ibu-ibu yang ngambil jambu ini pasti sayang, Pak Ustadz. Kami ini melihat pada aspek kemanfaatan dan kemaslahatan saja. Silakan. Nah, tapi kalau ketemu sama pemiliknya, minta izin supaya apa? Menyempurnakan sesuatu sesuai dengan kehalalannya. Jadi ada orang Pak, bukan lebay dia, bukan puak labu seperti saya bilang tadi. Pernah dipinjamnya sendal Wak itu waktu ngambil wudhu. Baru jumpa 3 bulan kemudian dibilangnya, wah waktu itu ku pinjam sendal Wak 3 bulan lalu. Wak itu pun marah, kau sok paten kali kau. Tidak palanya kau bilang-bilang itu, kau pakai aja gitu. Tidak apa-apa, tapi ada orang tenang hatinya setelah dibilang, kira-kira gitu. Itulah menurut saya, ya, subhat bitasawuf. Dia menjaga dirinya supaya pelan-pelan menghindari diri dari sesuatu yang tidak benar gitu ya. Sisir, kan ada sisir jamaah, tahu sisir jamaah. Kalau di kantor terletak sisir itu di sini, nggak tahu dipakai. Sebenarnya kalau ada orang minta izin dulu, pinjam, kira-kira kan gitu kan. Nah, sama kayak yang kemarin itu supir pesawat yang meninggal itu kan tuh, dia pinjam charger handphone itu kan. Dia tulis kan, pinjam ya charger handphonenya gitu kan. Sebenarnya yang gitu-gitu itu penting untuk dijaga menurut saya gitu ya. Baik, Allah alam bisawab, yang lain sudah selesai tamat bab waraq. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang waraq. Berikutnya kita akan masuk ke zuhud, tapi tidak hari ini ya. Nanti insya Allah pelan-pelan Pak. Saya pernah ngaji cepat-cepat, satu bab satu pertemuan Pak. Habis itu oyong jamaah. Kena SMS saya, Pak Ustadz, kami dia tua-tua, pelan-pelan aja Pak Ustadz, tidak apa-apa, membahas satu bab sampai 3-4 kali pun tidak apa-apa, yang penting dapat. Habis itu pulang-pulang sedikit, namanya kita 2000 cc berapa? Kalau 2000 cc kan bisa kencang, kita kan tidak levelnya 1000 cc kira-kira. Wallah alam bisawab, mudah-mudahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.